Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kafla Dupa University Fair 2024. Halo Dauni semuanya, halo teman-teman semuanya, terutama Sobat Cuf yang sudah stay untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, podcast ini hadir untuk memberikan inspirasi dan memberikan contoh kepada teman-teman semuanya, kepada Sobat Cuf, bahwasanya setiap pemuda, setiap generasi milenial atau generasi Z pada hari ini memiliki kekuatan, memiliki potensi untuk mengembangkan karirnya sendiri. Nah, maka kali ini kita menghadirkan sebuah program dari Kafla Dupa University Fair 2024, mendatangkan beberapa pemateri dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mendatangkan seorang atau sebuah orang yang menjadi inspirasi kita, terutama teman-teman yang berdomisili di Sumatera Barat, di Kota Payakumbuh. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Muhammad Ihsan? Ya. Bang, boleh disapa teman-teman semua. Halo kawan-kawan, assalamualaikum. Oke. Bagaimana kabarnya sekarang, Bang? Sehat, Zik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kali ini Bang Ihsan akan mengangkat materi, yaitunya masalah bagaimana karir Bang Ihsan setelah atau pasca SMA, dan memberikan bagaimana inspirasi Bang Ihsan sehingga Bang Ihsan bisa pada saat ini. Okay. Kemudian masalah kepemudaan, masalah-masalah generasi milenial dan generasi Z, sehingga bisa memotivasi teman-teman yang menonton pada kali ini. Okay. Nah, sedikit menceritakan bagaimana Bang Ihsan ini kepada teman-teman yang menonton podcast kali ini. Bang Ihsan ini merupakan seorang pemuda dari Kota Payakumbuh. Yeah. Kemudian sudah berkecimpung dari beberapa organisasi ataupun beberapa asosiasi di Sumatera Barat ini. Nah, salah satunya Fun Soccer ya, Bang, menjadi CEO. Kemudian ada Skyway yang seperti kita berada pada saat ini. Kemudian Bang Ihsan juga berkecimpung di Udauni Kota Payakumbuh. Kemudian ketua ikatan ya, Pak, kemarin. Alhamdulillah kemarin jadi ketua ikatan. Nah, tadi saya sudah melihat, Zikri sudah melihat beberapa CV dari Bang Ihsan. Terlalu banyak untuk dipaparkan ya, Pak. Beberapa pengalaman yang sangat berharga. Mungkin jadikanlah seperti motivasi Ki Hajar Dewantara, jadikanlah seseorang itu sebagai guru, kemudian jadikanlah tempat itu sebagai sekolah. Nah, teman-teman yang menonton pada saat ini, mari kita dengarkan inspirasi dari Bang Ihsan, bagaimana Bang Ihsan memotivasi sehingga Bang Ihsan bisa berada pada saat ini. Nah, mungkin Bang Ihsan boleh diceritakan dulu bagaimana jenjang karir Bang Ihsan setelah tamat SMA. Mungkin sebelum masuk dari setelah pasca SMA, mungkin Bang Ihsan modal apa yang Bang Ihsan miliki sehingga Bang Ihsan bisa berkarir di SMA. Modal Bang Ihsan di waktu SMA apa yang harus dipersiapkan pasca SMA tersebut. Oke. Sebenarnya terima kasih banyak Zikri dan kawan-kawan Cuf ya. Iya, Bang. Yang saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, podcast untuk sharing ya. Saya lebih memilih untuk sharing gitu ya, bukan lebih memilih untuk menyampaikan materi. Intinya kita sharing karena saya pun sampai saat ini masih belajar, Dik. Betul, Bang. Dan barangkali sedikit cerita kenapa alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah ada beberapa prestasi dan kegiatan positif yang saya lakukan. Tentu balik lagi kita alas dulu, di atas langit masih ada langit. Jadi rasanya ketika saya menyampaikan ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kawan-kawan yang notabene adalah kawan-kawan SMA yang ingin barangkali memilih jurusan ataupun ingin memilih pekerjaannya nanti di masa yang akan datang. Nah, yang pertama mungkin kalau zaman SMA, sebenarnya saya merupakan orang yang sangat-sangat tidak ikut organisasi. Bisa dibilang sangat apatis. Dulunya ya di zaman sekolah. Namun alhamdulillah di zaman kuliah saya berada di lingkungan yang sangat support ya. Dan
sangat-sangat membangun sehingga bisa sampai di titik ini. Nah, barangkali kepada kawan-kawan di SMA, salah satu penyesalan saya waktu itu di zaman sekolah adalah tidak ikut organisasi. Kenapa? Karena ternyata di sana kita bisa mendapatkan satu pertemanan ya. Pertemanan, yang kedua ilmu organisasi. Yang ketiga tentu kita dapat mengerti dengan berbagai macam karakter teman-teman. Nah, karena itu merupakan salah satu modal ketika teman-teman sudah berkecimpung di dunia kerja. Anggaplah saat ini saya sudah mencapai di dunia pekerjaan lah ya. Nah, sampai dengan berusaha seperti ini. Nah, jadi zaman sekolah tentu teman-teman harus menyiapkan satu, pilihlah jurusan yang ingin teman-teman ambil berdasarkan basic dan soft skill yang teman-teman miliki. Nah, kalau saya selalu menyampaikan ketika memberikan materi kepada anak sekolah misalnya, ataupun ketika sharing bersama adik-adik, itu saya selalu menyampaikan ketika teman-teman kelas 1 SMA itu masih meraba-raba. Ketika kelas 2 sepertinya pasti sudah memiliki beberapa pilihan. Sepertinya Zikri suka di bidang komunikasi nih, atau di bidang media nih, atau kayak saya sendiri sukanya kayak di bidang olahraga karena dulu emang udah ada basic jadi atlet lah misalnya kan. Nah, teman-teman sudah bisa merasakan itu. Nah, ketika di kelas 3 itu silakan memilih jurusan yang sesuai dengan yang kawan-kawan mau. Jangan sampai ketika kelas 3 kami lihat apa ya? Iya, betul. Jurusan apa ya yang kayaknya yang IQN, karena banyak, dan saya termasuk mendapatkan kasus itu dulu. Tapi alhamdulillah karena emang basicnya di olahraga, ya udah saya mengambil pilihan waktu itu, mengambil penjurusan di bidang olahraga. Nah, itu di UNP waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika sudah mengambil pilihan, jadilah yang terbaik di pilihan adik-adik. Jadi kalau kita emang ada basic di olahraga, ayo fokus di bidang olahraga. Yang walaupun tidak sesuai dengan jalur yang sesungguhnya, tapi tetap kita memakai ranah yang sudah kita tempuh dari awal. Contoh kayak abang dari jurusan pendidikan olahraga, arahnya kan menjadi guru. Nah, waktu itu sudah sempat jadi guru, dan alhamdulillah kita akhirnya membuka rezeki baru, lapangan baru, dan juga bermanfaat bagi orang banyak, membuka yang namanya Funsport. Jadi Funsport merupakan platform olahraga yang menjadi wadah buat semua orang untuk berkegiatan olahraga, khususnya sepak bola, futsal, dan basket. Jadi ketika teman-teman misal Zikri mau main bola, tapi nggak ada teman nih, udah ada teman tapi nggak ada lawannya, udah ada lawan tapi nggak ada lapangan. Kita menjadi fasilitator itu, mewadahi dan itu merupakan sebuah inovasi kan. Tapi inovasi itu tentu dari latar belakang kita di emang olahraga. Nah, sampai akhirnya Funsport diapresiasi dan menjadi juara di beberapa kompetisi. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, kemudian di kampus juga saya, disitulah momen saya mengikuti organisasi. Kampus ikut organisasi waktu itu namanya di UNP, ada KKPK. Barangkali kalau teman-teman mau masuk UNP atau sudah masuk UNP, silakan ikut organisasi itu, karena di sana kita mempelajari 3 bidang, radio, MC, dan jurnalistik. Nah, jadi basic abang bisa ngomong kayak gini. Mungkin nggak sih seorang pemain bola bisa ngomong di depan umum, bisa menjadi seorang ketua di beberapa organisasi, bisa menginfluence orang misalnya ya. Rasanya tidak mungkin kalau kita tidak ada soft skill dan belajar di sana, memproses di sana. Nah, itulah organisasi di kampus membentuk saya sampai di titik ini. Nah, sampai saya juga ikut beberapa organisasi ini, itu mendapatkan jaringan baru. Setelah punya Funsport, alhamdulillah kita juga buka usaha kayak seperti teman lihat. Skyway juga berdasarkan karena basic pertemanan tadi, pertemanan relasi tadi, alhamdulillah diberi kesempatan dan rezeki untuk membuka kafe. Singkatnya seperti itu. Berarti Bang Ihsan tamatan UNP ya? Tamatan UNP. Jurusan 2020, jurusan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Oke. Berarti dari jurusan yang dipilih pendidikan olahraga, sehingga abang bisa mengaplikasikan sendiri bagaimana jurusan yang abang pilihnya. Kemudian yang Zikri garis bawahi tadi, mungkin teman-teman tidak hanya di jenjang SMA nih teman-teman. Kemudian ada teman yang sudah berkecimpung sebagai mahasiswa contohnya, tidak sesuai, itulah problem dari mahasiswa ataupun mahasiswa baru pada hari ini. Seperti Bang Ihsan bilang, tekuni apa yang sudah dilakukan tersebut. Nah, mungkin dari pandangan Bang Ihsan, bagaimana cara tekun terhadap pilihan yang notabene pikiran kita itu tidak sesuai dengan pendirian kita tersebut gitu.
Kalau tekun sih, ya satu kita harus suka dengan apa yang kita pilih. Iya. Nah, ketika kita sudah memilih, mau tidak mau, kita ya suka tidak suka, pahit ataupun manis kita harus tempuh itu. Iya, betul. Jangan sampai kadang ada beberapa contoh kita lihat ketika orang-orang sudah merasa gagal, mereka sudah mencoba 1, 2, 3 kali kesempatan, ternyata gagal, akhirnya mundur. Iya. Nah, kita tetap satu sebagai seorang yang mempunyai cita-cita, kita harus optimis dengan apa yang kita lakukan. Iya, betul. Tapi dengan pertimbangan. Nah, jangan optimis, tapi kita lupa, kita nggak ada data, kita nggak riset dulu, gitu kan. Nah, jadi kita harus riset dulu. Kayak saya misalnya bangun Fansport, saya pengen ngasih wadah untuk orang Payakumbuh. Selama ini ada wadah nggak? Ya kan enggak. Akhirnya udah riset. Iya, kan? iya. Nah, kita lihat dulu potensi sepak bola di Payakumbuh gimana. Luar biasa. Cocok nggak kita bikin ini di sini? Iya. Nah, ternyata cocok. Nah, itu kan kita riset gitu. Walaupun waktu di awal bikin itu ya dikecewakan orang lain, di-PHP-kan sponsor dan lain-lain, itu biasa. Kalau diceritakan mungkin Banyak. khusus cerita ini aja menghabiskan waktu buat ini, gitu kan. Nah, tapi intinya seperti itu. Tekun, ulet, optimis, dan apapun yang terjadi, jangan ragu untuk bangkit lagi. Nah, fokus pada tujuan. Kecuali sudah ribuan kali percobaan gagal, berarti kita harus coba jalan lain. Nah, berarti kadarullah, berarti emang nggak bisa kita jalan sana. Gitu. Ya, kayak misalnya saya menilai di Fansport jalan, kadarullah ada jalan lain buka kafe. Kadarullah ada jalan lain, ada bisnis yang lain misalnya. Akhirnya semuanya juga berkesinambungan, nyambung. Jadi kita sebagai anak muda nggak melulu mengajar yang namanya, banyak orang mengajar yang namanya PNS. Tes ini, tes itu cocok. Cuman di luar itu berapa ribu orang yang setiap tahunnya mendaftar. Yakin tidak di teman-teman berpotensi untuk lulus di bidang itu? PNS ya. Ya, 1 dari sekian ribu banyak orang yang lulus kan. Nah, ketika kita membuka peluang usaha, ketika kita membuka lapangan pekerjaan, rasanya lebih baik juga, walaupun ya harus butuh proses. Betul. Ya, mie aja yang instan rasanya tetap butuh proses. Simpelnya. Tidak ada yang butuh proses memang. Yes. Nah, terutama ketika teman-teman bingung, tidak ada data kemana teman-teman melihat karir teman-teman ketika tamat udah SMA. Makanya di Kafla Dupa University Fair tujuan kita adalah untuk mewadahi teman-teman ketika sudah tamat di SMA ini, Bang. Teman-teman bisa meriset, kita mewadahi bagaimana melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kemudian ada kita wadahi di kedinasan, ada juga di kewirausahaan. Itu jadi makanya teman-teman bisa memilih ya. Nah, saya juga salut dan apresiasi sama kegiatan CUF ini. Dari awal saya sudah mengikuti ya, walaupun saya tidak berasal dari SMA 2, tapi saya salut dan apresiasi dengan kegiatan ini, karena ini betul-betul menjadi tempat bagi orang-orang yang ragu mau di Unpad misalnya. Ini ada tindakan Unpad, bisa tanya jurusannya apa aja. Aku mau ke UNP, ada tindakan UNP. Jadi emang betul-betul menjadi wadah dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, lagi ketika melihat beberapa orang foundernya, salah satunya Bang Haikal gitu, dengan kegigihannya, dia juga ya, tekun dan ulet dengan ini, kan akhirnya sekarang beliau sudah bisa merasa senang dan bahagia melihat adik-adik meneruskan perjuangan. Nah, gitu. Sampai ke titik hari ini ya. Oke. Mungkin itu untuk adik-adik. Kemudian Bang Ihsan sudah menjadi CEO contohnya Fansoccer dari Skyway, kemudian berkecimpung di Udauni Kota Payakumbuh. Nah, dilihat dari segi ketiga tersebut, terutama pada bidang pada hari ini yaitu digital media. Nah, bagaimana Bang Ihsan melihat tantangan ketika Bang Ihsan mendirikan sebuah Fansoccer, kemudian ada Skyway dan berkecimpung di Udauni juga. Bagaimana bagaimana Bang Ihsan melihat tantangan di digital media pada saat ini ketika menciptakan itu tersebut? Ini menarik. Zaman sekarang zamannya sosial media. Betul. Ya, semuanya teman-teman pasti punya yang namanya Instagram, pasti punya yang namanya TikTok, dan saya ragu teman-teman kayaknya nggak punya Facebook. Karena itu zaman-zaman saya waktu SMP itu masih pakai Facebook. Cuman anak-anak sekarang kayaknya udah jarang pakai Facebook. Itu lebih ke usia
anak-anak 20-an ke atas yang sekarang yang masih punya Facebook. Nah, melihat kondisi sosial media zaman sekarang, ini sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ataupun menjadi pilihan untuk memilih jurusan. Karena apapun sekarang jenis usahanya, apapun jenis instansinya, semua sudah menunjukkan, semua sudah punya medianya masing-masing. Minimal Instagram. Nah, melihat potensi itu juga, saya, Abang Zik, bikin Fansport ini kan selain wadah, karena kita kan main konten juga. Yeah. Nah, semua orang butuh dikontenin. Teman-teman mau ngopi aja, foto dulu, bikin konten, gitu kan. Jadi, memang kita harus melek sama itu, melihat peluang itu. Yeah. Nah, Abang menggunakan jasa fotografer misal di Fansport. Nah, di luar itu tantangannya adalah barangkali kawan-kawan terlalu fokus untuk memainkan yang namanya sosial media. Nah, tapi lupa dengan ya belajar menggunakannya dengan baik. Dan salah satunya juga lupa menggunakan etika yang baik dalam sosial media. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kawan-kawan ataupun adik-adik melihat sosial media ini sebagai hal penting untuk branding diri. Ya nggak sih? Ya, betul. Semua orang zaman sekarang ya, untuk melihat kepribadian seseorang, untuk melihat data seseorang, itu nggak perlu CV lagi. Kirim Instagram. Nah, itu bisa dilihat, bisa dilihat tuh. Oh, ternyata si Zikri emang udah biasa di bidang komunikasi. Oh, si Zikri anaknya baik, si Zikri anaknya berorganisasi. Oh, komennya banyak yang support, suka berteman. Nah, itu jadi poin plus kita. Jadi ya, tantangan zaman sekarang adalah gimana caranya supaya menggunakan sosial media sebagai bahan untuk batu lompatan bagi diri sendiri. Nah, itu kawan-kawan, gunakanlah sosial media dengan bijak. Misal ya hobi bermain musik, posting main musik. Jadi personal branding kawan-kawan sudah terbentuk dari sekarang, dan bisa digunakan untuk suatu pekerjaan nanti. Nah, gitu. Oke. Berarti sedikit tadi untuk masalah digital media ini, seperti Bang bilang tadi, ketika melihat CV seorang, data seseorang, kami ketika Bang Ihsan mengirimkan CV kemarin ada problem ya Bang, sehingga Zikri minta CV-nya. Ini beberapa pertanyaan yang sudah Zikri siapkan itu tidak bergantung pada CV, kepada Instagram Bang. Ya, betul. Nah, itu adalah nilai positif dari untuk membranding atau personal branding dari digital. Pilih salah satu media untuk membranding personal kita. Nah, itu manfaatnya dari personal branding dan memanfaatkan digital media pada saat ini. Kita harus meleknya. Betul. Nah, kemudian Zikri lihat Abang kemarin menjadi ketua umum Ikatan Uda Uni ya. Nah, tentunya ketika Zikri lihat dan teman-teman media yang lainnya melihat, tentunya ada sebuah pengalaman dan mengapa Bang Ihsan bisa berkecimpung di sana sehingga pengalaman-pengalaman tersebut bisa didapatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Zikrinya, pengalaman unik apa yang Bang Ihsan dapatkan ketika berkecimpung di Uda Uni Kota Payakumbuh itu? Ini perlu digarisbawahi ya. Saya sebenarnya masuk Uda Uni ini karena terjebak. Terjebak Ya. Terjebak ke jalan yang benar. Iya, alhamdulillah. Karena memang Uda Uni ini salah satu tempat untuk saya mencurahkan kreativitas saya. Abang bisa, kayak ide ini bisa diimplementasikan. Iya, betul. Nah, kita ada teman-teman yang seide, sevisi. Ini kayaknya kita bisa kolaborasi dengan brand ini nih. Nah, kita punya tim juga. Ini kan jujur, Uda Uni ini bukan organisasi profit. Ini adalah organisasi non profit yang betul-betul untuk menjadi percontohan lah bagi anak muda. Nah, ketika masuk dulu, sebenarnya memang dari keluarga ada abang saya sendiri itu udah masuk Uda Uni dulunya. Nah, tapi tentu kayak abang sendiri juga nggak terlalu paham sih. Nah, jadi waktu itu singkat cerita ada DM yang masuk dari sini Uda Uni, ikutlah Uda Uni dah. Syaratnya ini coba dulu. Akhirnya bertanya ke saudara, udah penal ikut dulu, ikut lah, bagus kok, bla bla bla. Oke, ikut. Setelah masuk di dalamnya, ternyata ada beberapa hal yang, ini kayaknya asik, ini kayaknya seru, ini kayaknya kita punya jaringan baru. Dan ya walaupun ada beberapa kendala, nah itulah yang membuat abang dan kawan-kawan
masuk dalam kepengurusan, sehingga kita memang betul-betul bisa menjalankan amanah kita sebagai orang terpilih waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, cerita uniknya sebenarnya banyak sekali sih. Di Udaoni kita punya teman-teman yang banyak karakter ya, yang udah dengan karakter yang macam-macam, Udaoni yang menye-menye barangkali gitu ya, menye tapi bagus gitu ya, tapi ya sedikit memakan energi. Nah, barangkali itu, dan juga ketemu beberapa ya ada gimana ya cara bilang, beberapa hal yang rasanya tidak sesuai dengan prinsip kita. Kadang ketemu juga di sana, tapi ya nggak masalah sih. Tapi unik sih rasanya, kita lebih berwarna, lebih banyak tahu, dan ya kita kan bisa belajar di sana, memahami bagaimana sifat dan karakter setiap orang di sana. Gitu sih. Oke. Berarti itu pengalaman unik dari Bang Ihsan ketika di Ikatan Udaoni Kota Payakumbuh. Dan sesaat lagi bakal lengser kok. Oh, lengser pada saat ini. Insya Allah kita bakal ngebahas sebentar lagi, dan mudah-mudahan ada regenerasi baru. Oh, insya Allah. Mudah-mudahan ada teman-teman CUF juga bisa ikut. Nantinya usianya minimal 17. Kalau udah 17 sudah bisa ikut, dan mudah-mudahan bisa dia menjadi wadah lah Udaoni ini untuk teman-teman menggali potensi diri dan menambah jaringan tentunya. Gitu. Terutama teman-teman yang sedang menonton pada ini. Betul. Mudah-mudahan juga ada kader yang baru menghasilkan Bang Ihsan yang selanjutnya. Mudah-mudahan. Karena tujuan kita kan menjadi bermanfaat ya. Dan sebelum di titik anggaplah itu teman-teman sekolah masih belajar untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya, kata orang. Ketika teman sekolah atau tamat kuliah, terus welcome to the club. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya. Kan? Problemnya. Setelah sagan minta B3 setelah sagan minta lanjut misalnya kan. Ya minimal dengan pengalaman dan relasi ketika berorganisasi, salah satunya Udaoni, dan ya membantu, sangat-sangat membantu ke depan. Gitu. Kemudian Bang Ihsan, pada saat ini terutama generasi milenial atau Gen Z pada Gen Z. ini, Kita sama-sama Gen Z. Minum. Oke Bang, siap. Oke teman-teman, kita tak mana. Baik teman-teman yang ingin singgah di kedai Bang Ihsan, silakan di Kaiwan ya, berada di Kota Payakumbuh ini. Di Jalan Jeruk. Jalan Jeruk ya. Oke. Kemudian pada saat ini kita melihat bahwasanya suatu problem yang sangat menonjol pada hari ini, terutama Gen Z pada hari ini, itu dia tidak bisa menikmati apa proses yang sudah dia lakukan, sehingga kita melihat pada hari ini berita-berita terutama di media sosial ya Bang, itu adalah mahasiswa yang bunuh diri, terutama mahasiswa tuh, bagaimana dia depresi pada hari ini. Itulah umumnya generasi pada hari ini. Bagaimana Bang Ihsan berpandangan terhadap situasi seperti itu? Ya kita nih generasi Z ini manja ya, sangat-sangat manja, berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Milenial masih oke. Kalau Gen Z sangat dimanjakan oleh teknologi, kadang lupa bersosial, lupa daratan ya. Gak maksudnya banyak perlu belajar banyak sebenarnya Gen Z ini, karena kita sangat-sangat dimanjakan oleh teknologi. Itu poinnya. Nah, dan kasus terkini banyak mahasiswa ataupun manusia-manusia usia belasan dan 20 sampai 30 tahun itu bunuh diri dan lain-lain. Itu ya tidak lebih dari masalahnya dua hal. Satu, depresi. Dua, memang mental health-nya itu udah kena. Dikit-dikit perlu refreshing. Dikit-dikit ngopi lalu, dikit-dikit istilahnya healing. Healing. Dikit-dikit healing. Sakit kepala mah healing lah ya kan. Kalau orang dulu mah healing. Orang-orang zaman dulu enggak ada healing. Maksudnya healingnya jarang. Ya mungkin sekarang karena bahasanya udah ada healing ya. Kalau dulu mungkin ya JJS betul. Bahasanya lebih diubah. Lebih rumahan. Sekarang kan healing gitu. Nah, anak-anak sekarang terlalu
ingin kehendaknya itu tercapai. Padahal masih butuh banyak proses. Kenapa? Dampak sosial media tadi, teman-teman terinfluence oleh setiap story dan postingan yang masuk. Iya. Deh, mencela si Zikri kok sero lu duitnya pengen lu kayak gitu ah. Kok awak enggak sampai kayak gitu. Istilah insecure, Bang. Insecure. Nah, jadi orang kan zaman sekarang tuh apa namanya? Ya jangan insecure tapi harus banyak bersyukur. Iya. Dulu karena nggak ada sosial media, orang nggak memikirkan kehidupan orang lain. Iya. Sembarang lah Zikri kok posisinya punya apa? Posisinya pernah Jawa. Iya, betul. Sekarang karena melihat nih pengen juga jalan-jalan ke Bali. Gara postingan salah seorang ya? Iya. Nah itu yang terjadi sehingga depresi ataupun karena bully ya zaman sekarang kan etika emang kurang. Bully sangat banyak bullying ya. Iya. Misalnya dikucilkan sama teman-teman, dibuati, itu mengurung diri. Nah itu terjadi sekarang. Jadi barangkali kalau tanggapan saya terhadap kasus ini ya, mungkin ini karena kita juga, karena kita terlalu fokus kepada gadget, ya, terlalu memikirkan masa depan yang belum tahu kita apa yang terjadi, dan juga terlalu memikirkan masa belakang yang barangkali apa namanya ya dulu pernah kejadian buruk, misalnya masih dikenang. Intinya hargai waktu yang terjadi saat ini. Abang sangat menghargai waktu bersama Zikri. Kita hidup di real time. Ya nggak sih? Iya. Nggak usah pikirkan masa depan, yang penting kita di real time ini ya fokus dengan apa yang kita lakukan, hal positif itu sangat-sangat lebih cukup dan berharga dibandingkan melihat postingan orang lain deh pengen. Jadi kalau pengen ya gerak, usaha jangan tidur mulu, jangan malas mulu gitu kan. Nah itu yang sering terjadi saat ini, sehingga dikit-dikit depresi, dikit-dikit mental health. Ya kan? Tapi sekarang udah ada yang namanya psikolog kan. Iya, psikolog. Orang masih malas untuk masuk psikolog. Sekarang silakan. Ya emang kalau butuh teman cerita, kita ada psikolog atau ada sahabat. Ya bercerita dengan sahabat, pergi main dengan sahabat. Itu fokus lagi ke dia masing-masing. Gitu sih. Iya. Berarti pada hari ini Bang Ihsan melihat yang Zikri garis bawahi itu jangan terlalu insecure dan harus bersyukur. Kemudian jadikanlah pengalaman itu sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, mungkin itu beberapa yang dapat satu lagi Dik. Oke Bang. Dalam bersosial media, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram Ihsan sendiri, itu di profilnya, di bio-nya ada tulisan impressing is better than inspiring is better than impressing. Karena menginspire orang tuh jauh lebih baik dibandingkan menunjukkan kekayaan kita pada orang lain, kemampuan kita pada orang lain. Nah, silakan mainkan konten itu dengan cantik. Kalau pengen menginspirasi ya jangan karena sekarang zamannya flexing ya. Iya, flexing. HP baru, mobil baru, jam baru. Kalau kayak gitu postingnya, orang-orang lain yang tidak cukup baik menanggapi postingan kita pasti cemburu. Nah, harus salah mental health. Mending menginspirasi, misal dengan prestasi. Kita tunjukkan proses-proses ketika kita mencapai prestasi itu gini loh. Mau diikut tungang-tungi awak sehingga bisa mau dikini kok gitu. Itu lebih baik sih dibandingkan hanya menunjukkan happy kita di sosial media. Boleh ya kan kita bebas di sosial media, cuman kalau tanggapan saya kayak gitu. Lebih baik kita menginspire pada nge-impress orang. Gitu. Nah itu adalah sebuah motivasi dalam bagaimana kita mendapatkan etika bermedia sosial dari Bang Ihsan ya. Kemudian Bang Ihsan, kita dari Chops sendiri buka beberapa pertanyaan Q&A dari media sosial Instagram Chops sendiri. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sobat Chops sekalian. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Ihsan sendiri nih beberapa. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Itu sana Q&A di Instagram ya? Iya Bang, baru kita buka Q&A di Instagram. Itu pertanyaan pertama, tips dan trik cara bagi waktunya ada Bang. Silakan. Bagi waktu ya sampai sekarang masih susah bagi waktu sih jujur ya. Tapi tentu kita berusaha sebaik mungkin memanage waktu, karena waktu adalah uang orang tuh. Tapi enggak juga sih. Waktu adalah segalanya.
uang bukan segalanya. Lebih penting waktu dibandingkan uang. Karena barangkali momen-momen bersama keluarga jauh lebih berharga dari uang, ya kan. Banyak orang yang kurang beruntung, kadang ada yang tidak punya keluarga lengkap dan lain-lain. Mereka pengen punya keluarga kayak kita misalnya. Alhamdulillah masih lengkap. Sedikit itu yang melipir ya barusan. Pada dasarnya gimana sih caranya untuk kita bisa bagi waktu? Satu, kalau abang selalu di handphone ya, kan ada note ya? Ya, not. Misalnya apapun kegiatan yang akan dilakukan ke depan ada to do list ya. To do list. Nah, abang selalu kayak gitu. Misalnya sekarang hari Senin. Nah, ini kegiatan abang pagi bikin konten ini sama teman komunitas. Siang ke Skyway ada beberapa yang diurus. Sore ketemu Zikri. Nah, kayak gitu. Nah, malamnya ada ketemu orang lagi. Jadi emang kita terjadwal, dan walaupun kadang ada beberapa hal yang di luar dugaan. Misalnya ya kalau orang tua ada nelpon, kita wajib pulang. Kalau abang lebih kayak gitu sih. Sehingga manajemen semuanya. Iya, jadi kita perlu memanage waktu, dan satu biarlah kita menunggu orang daripada kita yang ditunggu. Iya. Nah, sekete itu nyono aja tuh. Nah, jangan suuk lo gaya awak, gitu kan. Nah, itu yang sering terlupa dari orang lain. Nah, terus selain bikin to do list juga apa ya? Kalau abang suka bikin itu sih setiap malam ada beberapa apa sih hal yang wajib disyukuri hari ini. Iya. Penting banget tuh. Supaya tidak insecure tadi. Yes. Nah, sehingga kita kan selalu ingat kegiatan-kegiatan belakang, kita bisa reminder, dan ketika membagi waktu kita lebih menghargai waktu itu. Misalnya ketemu Zikri kayaknya ada 3 jam. Nah, kita betul-betul di 3 jam itu fokus ke Zikri gitu. Karena ketika ketemu Zikri yang waktu itu, kayaknya Zikri ini mengajarkan banyak hal. Gitu. Karena ada juga beberapa yang kayaknya kalau dengan orang ini cuman sebatas gitu aja, cuman teman. Kita boleh berkawan dengan banyak orang, kita boleh berteman dengan banyak orang, karena itu bagus. Tapi untuk menjadi sahabat itu kita pilih-pilih juga. Betul. Nah, itu pertanyaan dari netizen tadi. Yang utama itu to do list ya Bang. Sehingga termanajemen semua waktu-waktu yang kita lakukan pada hari itu. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, 3 kata untuk Bang Ihsan hari ini. Untuk saya sendiri? Iya. Apa ya? Mantap. Semangat. Oke. Apa ya? Optimis. Oke. Itu dari Bang Ihsannya. Nah, mungkin itu pertanyaan dari beberapa netizen kita. Mungkin durasinya terlalu jauh molor ya. Sorry guys, kalau udah ngomong nih emang kayak gitu. Iya betul. Tidak cukup waktu ya Bang. Nah, mungkin Bang Ihsan berikan yang pertama itu apa harapan untuk Kafla Dupa University Fair kali ini? Bagaimana Bang Ihsan memberikannya? Harapannya tentu sama dengan Zikri dan kawan-kawan. Semoga ini selalu menjadi wadah untuk menebar kebermanfaatan ya, khususnya kepada anak sekolah di Payakumbuh. Dan ini selalu ya, kabarnya udah dicontoh sama beberapa daerah ya. Nah, itu udah bagus, udah menjadi poin positif. Dan mudah-mudahan regenerasi berikutnya bisa lebih berinovasi untuk menciptakan event yang lebih keren. Kan semakin tahun semakin lama kan semakin bagus. Sekarang udah ada podcastnya. Tahun depan kira-kira apalagi sih yang baru? Inovasi baru ya? Ada inovasi baru, dan regenerasinya itu betul-betul dikaderisasi dari sekarang. Nah, itu harapannya dari untuk CUF sih. Nah, itu harapan Bang Ihsan terhadap kepanitiaan CUF pada hari ini. Kemudian closing statement untuk para penonton sore hari ini. Balik. Wanan. Alhamdulillah ada Pak Don di sini mengiringi kita, Pak Wali Bukit Setabur. Mohon izin Pak Don. Closing statement untuk kawan-kawan yang masih sekolah, khususnya ya, ataupun yang sedang kuliah ataupun yang sedang menonton pada podcast CUF ini. Jadi yang terbaik di setiap pilihan yang kawan-kawan ambil. Nah, ketika kita sudah menjadi yang terbaik di pilihan yang sudah kita pilih, insya Allah sebagai manusia yang memiliki tujuan untuk menebar kebermanfaatan pada orang banyak, itu akan tercapai. Ya kan, sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita menebar kebermanfaatan di bidang yang kita pilih, di bidang yang kita sukai, itu kan akan lebih asik dibandingkan dengan bidang
bidang yang kita tidak sukai. Contoh kita kerja tapi kita terpaksa, padahal untuk bantu orang juga. Nah, tapi ketika kita sudah memilih jalan yang kita pilih, kayak abang misalnya, abang suka nongkrong dengan bikin kafe, orang-orang ada wadah, ada tempat untuk nongkrong, makan, minum, berkumpul, berkarya, dan abang juga senang karena hobi kita juga di sini. Terus juga di Fansport karena hobi olahraga kita ngasih wadah, alhamdulillah kita juga bisnisnya jalan juga karena kan orientasinya sebagai aplikasi olahraga kita ada bisnisnya di sana gitu sih. Jadi jadilah yang terbaik. Terus juga dan ketika kawan-kawan sudah berkarya, jangan lupa untuk lebih memilih kebermanfaatannya dibandingkan hanya untuk mencari nama, hanya untuk supaya dipandang hebat. Penyakit anak ini kok ikut mencari nama, ikut biar hype, ikut biar keren gitu. Boleh, sangat boleh. Ketika yang diikuti itu bagus kan boleh. Jangan cuma kejar itunya gitu. Kejarlah kebermanfaatan di dalamnya. Contoh kita bisa belajar, contoh kita bisa berbagi kepada orang habis itu, dan ya gitulah intinya seperti itu. Jadi menurut saya seseorang jauh lebih penting berkarya untuk mengejar kebermanfaatan dibandingkan untuk mengejar yang namanya kehebatan. Karena bermanfaat itu terasa, kalau hebat itu hanya untuk dipandang mata. Gitu. Itu kira-kira. Sagan mak badan, ini badan. Itu closing statement dari Mang Ihsannya. Yang pertama itu tekuni, kemudian pilih apa yang menjadi pilihan dari teman-teman, kemudian jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dari closing dari Bang Ihsannya. Mungkin waktu yang memisahkan kita, Bang. Asik. Terima kasih kami ucapkan kepada Sama-sama. Bang Ihsan yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama ke depannya. Amin. Jadikanlah ini pembelajaran seperti statement awal. Jadikan seseorang itu adalah guru. Kemudian jadikanlah setiap tempat itu adalah sekolah. Seperti yang teman-teman nonton pada hari ini. Mungkin itu saja. Oke, thank you. Ya, terima kasih juga kepada Bang Ihsan. Sama. Bang. Oke, mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.